Baik, mari kita langsung menyelami topik yang rasanya relevan banget ya buat kita semua hari ini. Pernah nggak sih Anda kepikiran kenapa gitu kita cenderung lebih gampang percaya sama rekomendasi teman, atau lihat ulasan online dari orang yang nggak dikenal sekalipun, atau bahkan apa yang lagi trending dibanding dengerin klaim langsung dari mereknya? Fenomena ini memang menarik sekali dan makin krusial ya di zaman sekarang. Kita kan dibanjiri pesan marketing dari mana-mana. Jadi, secara naluriah, orang itu cari semacam filter atau validasi. Bener juga, nggak langsung percaya gitu aja ya. Iya, nggak nelen mentah-mentah iklan. Jadi, kepercayaan itu jadi penting banget. Dan validasi dari sesama konsumen itu rasanya lebih asli gitu. Persis. Dan itu dia inti obrolan kita kali ini. Kita mau bedah bab 14 dari buku Buyer Triggers, karya Ricky Scott, fokusnya spesifik ke bukti sosial dan pengaruh komunitas. Oh, buku itu ya? Bagus tuh. Iya, jadi misi kita sekarang ini mau gali lebih dalam. Kenapa sih mekanisme ini kuat banget pengaruhnya? Dan gimana ini jadi kayak mesin di balik layar yang gerakin keputusan beli orang-orang sekarang? Setuju banget. Kalau dulu mungkin bukti sosial ini cuma dianggap kayak bumbu pelengkap aja di marketing. Tapi sekarang, wah, ini udah jadi fondasi. Fondasi ya? Berarti penting banget dong? Iya, penting banget. Jadi, paham cara kerjanya itu bukan cuma buat orang marketing aja, tapi buat kita juga sebagai konsumen. Biar lebih sadar aja gitu, pengaruh apa aja sih di sekitar kita. Ini soal bangun jembatan kepercayaan di dunia yang makin, ya, skeptis lah. Oke. Mari kita mulai dari akarnya nih. Kenapa sih bukti sosial ini punya daya tarik sekuat itu? Secara psikologis gitu, apa yang terjadi di kepala kita? Ada beberapa faktor utama sih di baliknya. Yang pertama itu prinsip ketidakpastian. Jadi pas kita dihadapkan sama pilihan yang bikin bingung atau kita kurang info buat mutusin, Kayak milih produk baru gitu ya? Atau jasa yang belum pernah dicoba? nah betul, atau bahkan nentuin sikap soal sesuatu. Kita itu secara otomatis cari petunjuk dari orang lain. Mereka ngapain sih? Mereka milih apa? Ini kayak gimana ya? Cara kita ngurangin ragu-ragu aja. Contoh paling gampang mungkin pas kita lagi liburan di kota baru, terus bingung mau makan di mana ya? Iya. Pasti yang pertama dilihat restoran mana yang paling rame, atau yang ulasannya paling bagus di aplikasi peta kan? Nah, persis. Keramaian atau ulasan bagus itu kayak jadi sinyal aman atau wah ini oke nih. Semacam jaminan kualitas dari orang banyak gitu ya. Betul. Dan itu nyambung ke pendorong kedua. Naluri dasar kita buat bertahan hidup. Survival instinct lah. Sepanjang sejarah manusia kan ikutin kelompok atau keramaian itu seringkali pilihan yang lebih aman. Oh, jadi ada hubungannya sama evolusi juga. Bisa dibilang gitu. Kalau banyak orang milih A daripada B, ada asumsi di bawah sadar kita kalau A itu lebih untung atau resikonya lebih kecil. Nah, di zaman modern, resiko ini mungkin bukan ancaman fisik ya, tapi lebih ke resiko salah pilih, buang-buang uang, atau ya kecewa aja. Jadi, kalau lihat orang lain udah coba dan kelihatannya puas, itu kayak ngasih kita lampu hijau atau rasa aman buat ikutan gitu. Iya, persis. Implikasinya jelas banget dalam konteks beli-membeli. Kepercayaan itu bisa terbentuk lebih cepat kalau Anda lihat orang lain, apalagi kalau orang itu Anda rasa mirip sama Anda. Mirip gimana tuh? Ya, mirip masalahnya, tujuannya, atau mungkin demografinya. Kalau mereka udah dapat hasil positif dari produk atau layanan itu, pikiran bawah sadar kita bilang, nah, kalau buat dia bisa, mungkin buat gue juga bisa nih. Ini kayak motong jalur mikir yang panjang dan analisis macam-macam. Masuk akal banget. Nah, ini bawa kita ke salah satu bentuk bukti sosial yang paling umum kita temui, testimoni. Tapi, buku ini kan nekenin ya, nggak semua testimoni itu sama kuatnya. Ada bedanya nih antara testimoni yang biasa aja sama yang benar-benar nendang. Betul sekali. Testimoni yang cuma bilang produknya bagus atau saya puas itu ya gampang dilupain dan kurang meyakinkan aja rasanya. Terlalu umum. Kayak template ya kedengarannya. Nah, iya, bisa aja dibuat-buat kan. Testimoni yang beneran kuat dan efektif, itu kata buku ini punya beberapa elemen kunci. Kayak contoh yang dikutik di buku itu ya, yang soal Sarah itu. Sebelum kerja sama Sarah, saya stuck di pendapatan 3K sebulan. Nggak tahu gimana cara berkembang. Rasanya frustrasi banget. Tapi 3 bulan ikut programnya, saya capai 10K pertama. Terus dia bilang, bukan cuma soal uang, tapi jadi lebih pede gitu. Ini kerasa banget bedanya. Iya, contoh itu pas banget buat gambarin kriterianya.
Pertama, harus spesifik. Hasil konkretnya apa? Kalau bisa, sebutin angka, data, atau perubahan nyata yang bisa diukur. 3K jadi 10K itu kan jauh lebih ngena daripada cuma bilang, pendapatan saya naik. Spesifik ini bikin orang nggak terlalu ragu dan klaimnya lebih bisa dipercaya. Kenapa ya angka itu penting banget di sini? Apa karena lebih susah dibantah gitu? Sebagian karena itu, tapi juga karena angka ngasih gambaran yang jelas. Otak kita lebih gampang proses dan ngebayangin perubahan yang kuantitatif. Nah, selain spesifik, kriteria kedua itu relatable. Nyambung nggak? Nyambung gimana maksudnya? Orang yang ngasih testimoni itu, latar belakangnya, masalahnya, atau tujuannya mirip nggak sama target pembeli Anda? Makin calon pembeli ngerasa, wah ini orang kayak gue nih, makin besar kemungkinan mereka percaya kalau hasil yang sama bisa mereka dapatin juga. Oke, oke. Jadi ada kemiripan cerita gitu ya. Terus yang ketiga, ada unsur cerita atau emosinya ya? Benar. Yang ketiga itu mengandung emosi atau transformasi. Testimoni terbaik itu bukan cuma soal hasil akhirnya aja, tapi juga cerita perjalanannya. Rasa sakit atau frustrasinya sebelum pakai produk layanan, terus perasaan lega, seneng, atau pede sesudahnya. Perubahan emosi ini seringkali lebih nempel di ingatan daripada angka doang. Fokus ke perasaan setelah masalahnya beres itu yang bikin koneksi mendalam. Oke, jadi 3 ya, spesifik, relatable, terus ada cerita emosi atau transformasinya. Nah, selain testimoni yang mungkin kita minta atau kumpulin aktif ya, ada juga fenomena yang disebut konten buatan pengguna atau user-generated content, UGC. Bisa dijelasin dikit nggak? User Generated Content atau UGC ini intinya sih segala macam konten ya. Bisa foto, video, ulasan panjang di blog, postingan medsos, komen, apa aja deh. Yang dibikin dan dibagikan secara sukarela sama pengguna atau pelanggan Anda sendiri. Jadi bukan dari tim marketing mereknya. Oh, jadi kayak kalau ada yang posting foto OOCD pakai baju merek kita di Instagram gitu. Atau ada gamer yang streaming pas mainin game kita. Atau mungkin beauty vlogger bikin tutorial pakai makeup kita. Nah, persis kayak gitu contohnya. Kekuatan utama UGC itu ada di keasliannya. Karena dibikin sama pengguna biasa, bukan pesanan merek, konten ini otomatis kerasa lebih jujur, lebih mentah, nggak dipoles-poles. Kayak denger rekomendasi temen ya, bukan nonton iklan. Betul. Persepsinya jadi ini beneran nih. Makanya tingkat kepercayaannya tinggi banget. UGC itu kayak ngeruntuhin tembok skeptis yang sering orang bangun kalau lihat pesan marketing yang formal. Tapi gimana caranya dorong orang biar mau gitu? Repot-repot bikin konten soal pengalaman mereka. Buku ini ada nyebutin beberapa cara kan ya? Ada beberapa pendekatan sih yang disebutin. Yang paling langsung ya minta secara jelas, tapi caranya dibikin menarik. Misalnya bikin campaign pakai hashtag unik gitu. Ngajak orang share cerita atau foto mereka. Contoh, hashtag pengalaman bareng brand Anda. Oh, jadi ada ajakannya langsung? Iya. Atau cara lain, bikin kontes atau giveaway yang salah satu syaratnya ya bikin UGC. Ini bisa jadi motivasi buat banyak orang kan? Oke, jadi ada iming-imingnya ya? Tapi ada juga cara yang lebih organik. Misalnya kasih pengakuan. Jadi UGC yang bagus itu kita tampilkan atau repost di channel resmi merek kita. Ini bikin pelanggan ngerasa dihargai dan jadi bagian dari komunitas. Bikin seneng ya kalau konten kita di-repost sama mereknya? Iya kan? Dan yang paling dasar sebetulnya, ya kasih pengalaman produk atau layanan yang luar biasa. Kalau orang benar-benar puas atau terkesan banget, seringkali mereka pengen share sendiri kok, tanpa diminta. Pengalaman bagus itu pendorong UGC paling kuat. Ngomongin soal share pengalaman, ini dekat banget ya sama ulasan atau reviews publik, apalagi di platform pihak ketiga gitu. Seberapa gede sih pengaruhnya sekarang? Wah, gede banget. Buat banyak jenis produk dan layanan, ulasan di platform kayak Google Reviews, terus Marketplace ya, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, atau situs booking kayak Traveloka, Agoda, atau yang spesifik kayak Zomato buat restoran, itu sering jadi penentu akhir keputusan beli. Nggak cuma bintangnya ya, tapi isinya juga dibaca. Respons dari pemilik usahanya. Jadi, gimana sebaiknya kita nyikapin ulasan ini? Kan nggak mungkin ya semua bakal sempurna bintang 5 terus. Ya, nggak mungkin lah, dan malah aneh kalau sempurna terus. Strategi yang efektif menurut buku ini ada beberapa poin. Pertama, proaktif minta ulasan dari pelanggan. Abis mereka beli atau pakai jasa kita, ingetin buat kasih review. Banyak yang lupa atau nggak kepikiran kalau nggak diingetin. Bisa lewat email otomatis atau notif di aplikasi. Oke, jadi dijemput bolanya ya. Anggapi, kalau positif, ya kita makasih.
Kalau negatif, nah ini kesempatan. Tanggapi dengan profesional, empati, kalau bisa tawarin solusi. Ini nunjukin kita peduli, tanggung jawab, dan transparan. Bisa banget lo ngubah persepsi negatif jadi positif. Justru respons ke kritik itu bisa bangun kepercayaan ya jadinya. Bisa banget. Itu nunjukin kita nggak nyembunyiin masalah dan komitmen ke kepuasan pelanggan. Ketiga, manfaatkan ulasan terbaik. Jangan biarin ulasan bagus itu nganggur aja di platform review. Kutip bagian terbaiknya, pajang di website kita, di halaman produk, di materi marketing, bahkan di iklan, biar bukti sosialnya makin kuat dan konsisten. Nah, semua bentuk validasi dari orang lain ini, testimoni, UGC, ulasan positif, kayaknya bisa mancing satu perasaan psikologis yang kuat ya. FOMO, Fear of Missing Out. Gimana buku ini nyambungin bukti sosial sama FOMO? FOMO atau takut ketinggalan itu kan rasa cemas ya, pas kita ngerasa orang lain lagi dapat pengalaman bagus atau manfaat yang kita nggak dapat. Nah, bukti sosial ini bisa jadi pemicu FOMO yang efektif banget. Gimana caranya tuh? Pas kita lihat banyak orang lain gabung ke suatu program, atau beli produk tertentu, atau jadi bagian dari komunitas yang seru, kan muncul perasaan, wah, jangan-jangan gue ketinggalan sesuatu yang bagus nih. Tapi bukannya pakai FOMO itu bisa kerasa agak maksa atau manipulatif ya? Gimana caranya biar tetap etis sesuai panduan di buku ini? Nah, buku ini nekenin banget soal keaslian dan etika. Jadi caranya bukan bikin kelangkaan palsu atau nekan orang berlebihan. Ada beberapa cara yang disaranin. Pertama, pakai bahasa yang nunjukin popularitas atau momentum sosial secara jujur. Misalnya, yuk gabung bareng 5.000 plus profesional lain yang udah ningkatin karirnya. Atau, lihat kenapa produk ini jadi bestseller 3 bulan berturut-turut. Ini kan nunjukin validasi, tapi nggak maksa. Jadi lebih kenunjukin kalau ada gerakan positif yang lagi jalan gitu ya? Tepat. Kedua, kalau relevan dan teknisnya memungkinkan, tampilin aktivitas real time, tapi yang asli ya. Notif kecil kayak, seseorang di Jakarta baru aja beli item ini, atau tinggal 5 kursi tersisa buat webinar besok, itu bisa bikin urgensi alami, asal datanya beneran. Harus jujur ya datanya. Harus. Ketiga, dan ini penting, fokus ke manfaat jadi bagian dari komunitas, bukan cuma punya produknya. Kalimat kayak, di dalam grup member eksklusif kami, Anda bisa tukar ide bareng ratusan jenis profesi lain, itu bikin tarikan emosional buat nyambung dan jadi bagian dari sesuatu yang lebih gede. Kuncinya, transparansi dan fokus ke nilai nyata yang didapat orang lain. Oke, paham. Jadi bukan nakut-nakutin, tapi lebih ke ngajak ikut serta dalam hal positif yang lagi berkembang. Nah, selain bukti sosial yang bentuknya mungkin agak singkat atau visual kayak testimoni dan UGC tadi, buku ini juga bahas studi kasus. Apa sih bedanya dan kenapa ini kuat banget? Studi kasus itu bentuk bukti sosial yang jauh lebih dalam dan naratif. Kalau testimoni itu kayak kutipan highlight-nya, nah studi kasus itu cerita lengkap perjalanan transformasi pelanggan. Cerita lengkap ya? Iya, jadi nggak cuma hasil akhirnya aja, tapi dipetain semua prosesnya. Pelanggan ini mulai dari mana, tantangan spesifiknya apa, terus gimana solusi dari kita, produk layanan diterapin langkah demi langkah, dan akhirnya hasil terukur yang mereka capai itu apa. Buku ini kan ngasih struktur yang efektif ya buat studi kasus. Pakai contoh klien namanya Jenna. Bisa diurain lagi strukturnya gimana? Tentu, struktur yang biasanya efektif itu isinya, pertama, latar belakang. Siapa sih pelanggan ini? Situasi awalnya gimana sebelum ketemu kita? Contoh, Jenna itu profesional marketing yang kewalahan, kerja full-time sambil coba bangun bisnis sampingan. Ini biar ada konteksnya. Oke, perkenalan dulu ya. Kedua, masalah atau tantangannya. Apa masalah spesifik dan rasa sakit yang dia alami? Makin detail makin bagus. Contoh, dia kurang sistem buat narik klien konsisten. Waktunya habis, nggak punya strategi marketing yang jelas buat bisnis barunya. Ini bikin pembaca yang ngalamin hal mirip jadi ngerasa, wah ini gue banget. Dia relatable ya. Betul. Ketiga, solusi. Gimana produk atau layanan kita secara spesifik bantu atasin masalah tadi? Langkah apa aja yang diambil? Contoh, Jenna ikut program akselerator bisnis 90 hari kita, dia ikutin modulnya, aktif di coaching mingguan, nerapin kerangka kerja buat bangun sistem marketingnya. Ini nunjukin prosesnya. Jadi kelihatan ya gimana cara kerjanya. Keempat, hasil.
Apa pencapaian konkret dan terukur yang didapat setelah pakai solusi kita? Kalau bisa pakai angka. Dan idealnya nyambung lagi ke masalah di awal. Contoh, dalam 8 minggu pertama, Jenna dapat klien pertama. Jadwalnya penuh. Minggu ke-12, dia pede resign dari kerjaan utamanya. Fokus ke bisnisnya yang makin gede. Wah, itu bener-bener cerita transformasi yang utuh ya. Dampak utamanya apa sih kalau kita nyajiin studi kasus kayak gini? Dampaknya bisa signifikan banget. Pertama, relatabilitas yang dalam. Calon pelanggan yang baca dan ngerasa, ini masalah gue banget, bakal langsung ngerasa dipahamin dan ngelihat solusi kita relevan buat mereka. Langsung kena gitu ya? Iya. Kedua, bukti konsep yang kuat. Studi kasus nunjukin secara nyata gimana solusi kita bekerja dan apa yang mungkin dicapai. Ini bukan janji marketing doang, tapi bukti nyata. Ketiga, bangun kepercayaan pada proses kita. Mereka jadi percaya nggak cuma sama hasilnya, tapi juga sama metode atau pendekatan kita. Jadi nggak cuma hasil akhir, tapi caranya juga dipercaya ya? Betul. Studi kasus ini efektif banget dipakai di website, di proposal, postingan blog, email marketing, atau materi webinar. Biarin aja kesuksesan pelanggan kita yang jadi salesperson terbaik. Oke, nah setelah kita bedah macam-macam bentuk bukti sosial ini dari testimoni spesifik, UGC yang otentik, ulasan publik, pemicu FOMO yang etis, sampai studi kasus yang dalam, apa nih pelajaran utamanya buat Anda, pendengar kami, pas lagi lihat-lihat merek atau penawaran di luar sana? Pelajaran utamanya sih kesadaran ya. Paham mekanisme ini bantu kita ngenalin kenapa kok kita mungkin tertarik sama satu produk cuma karena lihat banyak orang pakai. Atau kenapa ulasan bintang 5 itu rasanya meyakinkan banget. Ini tuh bias kognitif alami kita. Bias alami ya? Dan ngerasa aman. Kita secara naluriah percaya sama kebijaksanaan orang banyak, apalagi kalau lagi nggak yakin atau pilihannya terlalu banyak. Nah, dengan paham ini, kita bisa jadi konsumen yang lebih kritis. Lebih sadar sama pengaruh-pengaruh nggak kelihatan ini, bisa tanya ke diri sendiri, gue tertarik ini karena emang solusi terbaik buat gue? Atau karena banyak orang lain kayaknya suka ya? Oke. Coba kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita soal bab 14 buku Buyer Triggers ini. Pesan utamanya jelas banget ya. Zaman sekarang, orang itu lebih percaya sama suara rame-rame sesama konsumen dibanding suara satu merek doang. Iya banget. Kepercayaan itu kuncinya. Dan itu dibangun lewat banyak lapisan bukti sosial. Mulai dari testimoni yang nggak cuma bagus, tapi juga spesifik, nyambung sama kita, dan nyentuh cerita perubahan emosinya. Betul. Terus ada kekuatan konten asli dari pengguna sendiri, UGC, yang rasanya jujur dan apa adanya. Jangan lupa juga bobot ulasan publik di macam-macam platform, jumlahnya, isinya, dan gimana respons kita ke ulasan itu bisa ngaruh ke kredibilitas. Sampai ke cerita transformasi lengkap di studi kasus yang dalam tadi ya. Dan ada juga aspek bikin sedikit urgensi sosial atau FOMO yang otentik tadi. Nunjukin ada momentum positif, orang lain dapat manfaat, ngajak gabung ke komunitas atau gerakan, bukan cuma beli produk. Intinya apa dong dari semua itu? Intinya, semua elemen ini kerja bareng buat bangun satu hal, keyakinan. Pas calon pembeli lihat bukti nyata kalau orang lain orang yang mirip mereka, udah berhasil, udah atasin masalah, atau capai tujuan gara-gara kita, keyakinan mereka tumbuh, keraguan berkurang, ya? Iya, keraguan berkurang. Mereka mulai bisa ngebayangin diri mereka sendiri dapat hasil yang sama. Muncul pikiran, wah, jangan-jangan ini beneran bisa juga buat gue. Dan keyakinan itulah yang sering jadi pendorong terakhir buat mereka ambil langkah apa mutusin sesuatu. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan ya setelah dengerin obrolan ini. Dalam keseharian Anda, pas lagi jadi konsumen, atau mungkin di kerjaan atau bisnis Anda, gimana caranya Anda bisa mulai lebih jeli perhatiin cara kerja bukti sosial dan pengaruh komunitas ini? Pertanyaan bagus tuh. Dan lebih jauh lagi, gimana Anda bisa manfaatin atau nanggepin ini secara lebih sadar dan otentik? Sebuah refleksi yang menarik ya, buat dibawa pulang, gimana kita bisa lebih peka sama dinamika kepercayaan ini di sekitar kita. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini, ngupas bab 14 dari Buyer Triggers. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.